Hai semuanya, balik lagi di konten aku yang A Cup of Tea. Kali ini sama teman aku, Mel. Mel, thank you udah datang. Sama-sama dong, thanks for having me girl. Jadi tadi kan abis touring rumah aku nih, Mel pengen lihat apartemenku yang baru seperti apa. Jadi kan konsepnya temanya hari ini tuh lebih rumah. Jadi ya kepikiran aku mau share sama Mel. Well actually nanya-nanya Mel tentang rumah. Jadi langsung aja, Mel, bagi kamu tuh rumah apa sih? Rumah itu buat aku instead of bangunannya lebih ke how do I feel, you know. Jadi kalau misalnya aku ngerasa recharge, I feel comfortable, that's home. Teman pun bisa menjadi rumah menurut gue, karena again kita makin tua makin ngerasa bahwa tidak semua orang kita temuin. Betul. Bukan berarti mereka bukan tidak baik, tapi emang manusia itu membawa energi, right? Makanya dari mungkin sekitar 10 orang yang lo temui, mungkin lo cocok cuma 2-3 orang, which is fine. Makin tua kan kita makin sedikit temennya gitu. Jadi for me, home is a feeling comfortable, feeling recharge, feeling accepted, diterima tanpa harus menjadi orang lain gitu. Okay. Growing up, bisa dibilang kamu lebih kayak dari keluarga yang very bagus gitu, keluarganya function well, atau agak-agak apa ya, Dysfunction. agak toxic dikit mungkin, dysfunction dikit mungkin dari penglihatan kamu gitu. Iya. Sebenarnya menurut aku setiap keluarga tuh pasti ada drama-dramanya, pasti ada. There's no family like very perfect unless it's just family in a movie. Even in a movie aja ada drama-dramanya kan, apalagi in a real life gitu. I mean like my family it's far from perfect, tapi keluargaku tuh mama papa masih sama-sama sampai sekarang. And then from them I learn bagaimana caranya menjalani rumah tangga juga gitu, karena kan aku belajar banyak hal tuh dari kecil melihat bagaimana orang tuaku, karena kan aku percaya bahwa anak-anak itu they need example from the parents, right gitu. Jadi kalau yang aku bisa bilang my family is my biggest support system. Kalau aku sampai sekarang bisa menjadi the way I am right now is definitely 100% because of my family. My sister yang juga as my manager always support me, and then my dad dengan keras-kerasnya orang Batak tapi dengan rasa sayang yang selalu nggak pernah absen, selalu present, ayah yang hadir gitu. And then my mom, bukan cuma my mom tapi juga she's the source of everything, source of my strength, kekuatan aku yang membuat aku juga bisa punya hubungan dekat sama Tuhan gitu saat tantangan datang. It's definitely my mom. Dan kalau kamu tipe keluarganya dari kecil tuh kayak kamu gampang untuk peluk, gampang untuk mama, kayak gitu, sedangkan atau yang Nah, really, karena back then kan waktu zaman-zamannya dulu keluarga tuh nggak kayak sekarang kan, nggak gitu. Dulu tuh nggak tahu ya, banyak keluarga yang mama papa tuh sayang sama anak-anak, tapi untuk yang body contact, untuk yang peluk, afirmasi lewat tindakan tuh jarang sekali. Ada sih mungkin some families, tapi not my family. I mean I know my mom and my dad, they work very hard, they love me very much, tapi bukan yang peluk sayang, oh anakku, but how's your day, nggak gitu. Tapi karena itu nggak aku dapetin dari mama papa aku, tapi aku tahu mereka tuh orang tua yang luar biasa, cuma memang bahasa kasihnya aja nggak gitu. Nah sometimes dulu waktu gue kecil, gue ngeliat tuh ada keluarga lain yang anak-anaknya mamanya yang peluk-peluk anaknya gitu, ada pengennya gitu. So that's exactly what I do right now to my kids gitu. Jadi apa yang aku nggak dapetin dulu, aku lakuin ke anakku yang aku pengen, dan apa yang aku dapatkan dari keluargaku yang bagus, aku terapkan kepada anak-anakku. Iya. So basically kita anak-anak, aku sih ngerasanya memang ada batasan itu juga. Iya. Masih ini ya, kan aku dari kayak Chinese culture gitu, jadi kayak harus selalu lebih hormat sama my dad, like selalu ada batasan lah. Kakak-kakakku juga cowok ada batasan gitu, kayak nggak mungkin tuh tiba-tiba kucuk-kucuk peluk gitu, bener-bener mau banget, iya. padahal hatinya kepengen betul gitu kan. Jadi menurut kamu, kalau menurut aku sih penting banget parents these days jangan terlalu kaku lagi gitu, karena sebelumnya kita pingin. Benar. Karena Chinese dan Batak tuh agak mirip ya, kultur budayanya kuat gitu. Terus kadang-kadang ya honestly kalau gue sebagai orang Batak ngerasa ada rasa kaku gitu loh. Kayak you sitting with your dad, you don't feel comfortable karena ada kaku segala macam. Padahal lu tahu saling sayang kan. Kalau bule mungkin lebih relax gitu ya, tapi sebenarnya it's only a matter of culture sih gitu. Jadi kalau kayak gitu, seandainya nih lu bisa balik lagi ke lu yang zaman kecil, maunya bokap nyokap yang mulai duluan affection kayak gitu, atau seandainya lu tahu wah kayak gue sama anak gue kan sekarang gue aja duluan gitu. Iya, kalau back then sih I wish my dad and my mom did that to me gitu. Karena kan kalau masih kecil, masih remaja tuh kita kayak boro-boro mikirin apalah segala macam yang dipikirin kan, kita self-centered ya. It's just me and my life, my homework gitu. Tapi sekarang papaku
aku tuh sampai sekarang masih gitu masih kaku begitu. Apalagi sekarang papaku kan udah sakit, udah Parkinson, jadi dia tuh benar-benar pribadi yang dingin gitu, kadang-kadang dia diem gitu. Karena untuk ngomong pun suaranya tuh udah kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak gitu. Nah tapi sekarang karena aku udah dewasa, aku yang peluk papa. Walaupun kadang-kadang dia misalnya di jalan, kita mau gereja, kan dia jalan tuh agak kayak pelan-pelan banget. Karena Parkinson kan dia bener-bener jadi kayak saraf-saraf itu kaku kan. Jadi aku pegangin walaupun kadang, coba pegang, aku bukan orang lumpuh gitu. Jadi dia ada perasaan kayak, aku gak mau dipegang-pegang, dia gak mau orang lain tuh tahu dia tuh sakit misalnya gitu kan. Tapi ya misalnya dia lagi tenang, lagi santai, aku peluk. Atau kalau sebelum aku pergi, misalnya mau say goodbye, aku cium, sehat-sehat ya pak. Pokoknya aku tunjukin bahasa bersentuhan. Karena my dad tuh bukan orang kayak gitu. Jadi ya kalau sekarang udah mengerti, aku yang lebih approach ke mereka. Oke. Kalau aku sih pinginnya kalau bisa nih aku balik lagi masa kecil, you do that, I'll do that. Jadi yeah. nggak nunggu-nunggu, nggak merasa harusnya. Ya jadi aku sih pingin ya teman-teman, kalau kalian punya anak-anak itu lebih affectionate, lebih nunjukin gitu loh. Karena sebenarnya anak-anak kepingin sama papanya begitu. Yes, they need that. Dan kadang-kadang anak-anak when they have problems, mereka sometimes they do need advice, tapi not all the time. Sometimes they only need hug. Betul. Betul. Ada kita di situ, kita peluk, udah nggak usah kasih nasihat panjang lebar gitu. Exactly. Mungkin nantinya after few days gitu. Yes, ya betul. Kan? Gitu. Oke, Mel, ada nggak satu kejadian di masa kecil yang ngebentuk kamu menjadi kamu seperti yang sekarang ini, Mel yang tough, Mel yang bisa ngelewatin apa aja dan hardworking? Menurut aku yang pertama itu keluarga sih nggak ya, karena keluarga tempat dimana kita pertama kali dibentuk, kita menemukan jati diri kita. Banyak anak-anak akhirnya keluar menjadi broken personality, mereka mencari arti dan makna diri mereka, makna hidup itu dari luar. Nah kadang nggak apa-apa juga, tapi kan pada saat kita mungkin ketemu sama teman-teman yang ngaco, value-value yang salah, itu dimana akhirnya anak-anak banyak yang akhirnya terjerumus pada hal-hal yang kurang tepat gitu. I believe family has to be the first of everything for the kids gitu ya. Kalau keluarganya intinya ayah ibu hadir, terus ada kasih di dalamnya gitu ya, aku percaya anakku tantangan seperti apapun di luar mereka pasti bisa melewati, karena udah ada foundation yang kuat dari rumah gitu kan. Nah tapi kalau di rumah orang tuanya misalnya they always berantem all the time juga, bagaimanapun walaupun orang tuanya hadir dua-duanya, mereka juga pasti ada perasaan hati sebetulnya kan kecewa dan sedih yang kadang-kadang mereka nggak bisa utarakan gitu. Nah as for me, yang menurut aku yang membentuk aku sampai sekarang adalah first the love from my mom and my dad, and then my mom tuh orang yang selalu ajarin aku bahwa kemanapun kamu pergi, dan ini juga aku kasih tahu ke Chloe sama Courage ya, bahwa Immanuel, Tuhan menyertai apapun yang kamu kerjakan. Walaupun mami nggak bisa selalu ada bersama dengan kamu, I cannot always support you. Mungkin tangan aku cuma segini, nggak bisa selalu nolong kamu, tapi ya itu the word Immanuel for me is very deep gitu. Jadi kalaupun aku lagi bisa terbang nih nggak gitu, aku kadang-kadang suka takut nih kalau turbulen gitu. Pokoknya aku selalu ngomong ke diriku, Immanuel, God is with me, God is for me, God be with me gitu. Jadi itu yang aku omongin ke Chloe sama Courage, karena kan kadang-kadang kayak mereka masuk sekolah baru gitu, they feel anxious right gitu. Terus gimana kalau gurunya gini, terus gimana kalau teman-temannya gini. Aku selalu bilangin gitu, dan aku doain mereka juga. Aku bilang sama mereka bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kamu, walaupun mami dan Deda nggak selalu bersama-sama kamu gitu. So karena kan at the end nanti kita ya pengen doa sama Tuhan kasih umur panjang kan. Tapi aku bilang sama anak-anak bahwa selalu ada mata Tuhan yang menyertai kamu gitu. Itu yang aku bilang sama mereka, dan itu juga sebenarnya yang aku dapetin dari mama papa aku pas kecil, yang mungkin somehow membuat aku setiap ada tantangan lu jadi lebih kuat, karena aku tahu gitu bahwa ada Tuhan yang menyertai kok. God equip, Tuhan mencukupkan dan memampukan aku untuk bisa melewati setiap musim yang mungkin beda-beda kan dalam tiap hidup gitu. Iya kan? Kamu juga kan? Yes. Right? Yeah. Even in the darkest valley, in the darkest days yang kita pikir, kalau sekarang kita nengok belakang, gila lewat loh, iya kan? Iya. There are some days yang lo ngerasa gila, it tough, like freaking tough, tapi ternyata melewat gitu. Iya. Ya kalau gue sih percaya karena di-equip, dicukupkan, dimampukan sama Tuhan. Karena kalau kita nggak berjalan sendirian, bisa sih, lo bisa jalan tanpa Tuhan, tapi it's gonna be harder. Karena akan lebih enak kalau misalnya lo tetap jalanin juga tantangan hidup lo, tapi lo tahu ada yang menopang gitu. Right? Life gets easier. Right, ya mungkin kalau buat orang lain ya sounds klise sih gitu, karena ya at the end of the day kan lu yang harus ngelakuin sendiri. Emang
Karena tetap lo harus lakuin yang jadi part lo. Ya kayak lo deh nggak kemarin, lo nggak boleh males. Lo mau dapat apartemen, ya you have to do your part. Nge-live lah, walaupun kita mungkin capek nih nge-live di TikTok ya kan, but you have to do your part. Aku percaya bahwa dalam mencari rezeki kita harus partnering with God. Jadi ada part yang gue harus kerja ya kayak gini, gue ke tempat Inga janjian, gue ke tempat siapa, gue approach gitu. Kalau kadang-kadang mungkin saat janjian ada yang ghosting, ada yang mungkin yang nggak bisa harus nunggu ya apa yang penting aku percaya sepanjang kita nggak males, nggak mungkin Tuhan nggak buka pintu berkat. Iya, right? iya, Gitu. iya. Jadi aku kayak mintanya tuh Tuhan bukain jalan, I'll do my part, I work hard, Yes. bukain jalannya gitu. Karena untuk buka pintu berkat kadang-kadang tidak semudah itu. Banyak orang yang kerja keras tapi pintu berkatnya belum tentu kebuka. Itu ada faktor X yang mungkin orang dunia bilangnya adalah luck, ya whatever you wanna call it lah. Dewi Fortuna lagi bersama kamu, lagi terangnya, ntar habis itu terangnya udah lewat, whatever you wanna call it. Tapi aku percaya, kalau aku di Kristen kita percaya bahwa saat misalnya nih ada kayak kemarin Dr. Richard pilih Inga sebagai direktur, kan sebenarnya banyak pilihan kan. Tapi aku percaya Roh Kudus tuh membisikkan kepada Dr. Richard, pakai Inga Anugerah nih, she's capable. Aku percaya itu tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa orang-orang yang tepat dalam hidup kamu, cause you need that at that time, gitu ya kan, gitu. Ya aku sih percaya itu loh. Bahwa the favor of God is in me. Right, pertolongan, iya, favor of God, what do we call it? Perkenanan, ya, perkenanan. Itu penting banget loh. Kalau perkenanan itu lepas dan hilang dari lu mau kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak jadi apa-apa. Iya. Benar nggak? Benar. Tapi kadang-kadang lo kerja, lo santai di rumah nih, lo lagi ya berarti kerjanya nggak capek-capek banget, tiba-tiba ada aja orang kasih rezeki, ada aja orang kasih berkat gitu. Itu yang aku percaya, perkenanan Tuhan tuh jangan sampai lepas. Makanya ya biar bagaimanapun we're not perfect ya, I do my mistakes, kamu juga pasti sama, nobody's perfect. Tapi kita kalau bisa sebisa mungkin untuk bisa punya hubungan yang baik dan how to please God ya, gimana nyenengin hati Tuhan hidup kita. Karena kalau perkenanan itu lepas dan hilang, hanya ada jeripaya, dan di Alkitab kan dibilang jeripaya nggak akan menambahkan apapun dalam berkat rezekimu gitu. Iya kan? Sesuatu banget deh kamu di hari ini. Iya kan? Iya. So, oke, Mel, Yap. kamu What is that? mencoba dong, ini matcha favorit aku. Aku coba ya. Ya, aku tehnya matcha. Cuco kali loh. Iya. My God loves you. Cuco loh dia. Aku suka anything with matcha by the way. Oh. Ini kan antioksidan tingkat tinggi ya. So, juice. Wow, this is nice. Mochinya matcha. Mochi matcha juga loh dia. Kau beli di mana nggak? Di bawahnya ada Dr. Richard. Matcha kan dari Jepang gitu, jadi keluar gitu Ci. Ya, supaya kita bisa share. Ya baik. Sip. Thank you Dr. Richard. By the way keringnya oke loh Atena. Thank you so much udah datang, udah sharing-sharing Mel. Datang sering-sering ya. Ya dong. Kita potluck-potluck ya, atau kita ngapain gitu. Yes, harus dong. Ini adalah teman aku, teman baru, dan kita punya friendship yang baik. Kita bisa kerja sama-sama, saling support, bikin konten, dan kita juga bisa saling sharing hal-hal yang lebih private yang kita nggak bisa sharing di konten, right? As for me, aku percaya kamu juga sama. Teman tuh harus saling membangun, iya nggak sih? Kalau yang aneh-aneh, mohon maaf nih, narkoba, terus ya pokoknya yang merusak kita, nggak usah lah. Iya. Aku yang lain aja. Bener, karena tempat kita berada itu yang akan mempengaruhi kita. Yap. Jadi teman-teman itu circle kamu penting banget, apalagi semakin kesini kan circle-nya makin kecil. Betul. Cari yang berkualitas gitu loh. Benar. Ini pastor di gereja aku pernah bilang, Pastor Jeffrey Rahmat, dia bilang, show me your 5 closest friends and I'll show you your future. Jadi masa depan kita ditentukan dari 5 orang terdekat dalam hidup kita. Believe it or not, because your friends give a big influence in your life. Yes. Thank you, I'm glad I have you. Yes, of course dong. Cheers. Cheers. Apa tadi? Cup of tea. No, a cup of tea. Your affirmasi apa? I'm the magnet. I am magnet for miracles. I am the magnet of miracles. Cheers. Asik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di A Cup of Tea yang berikutnya.